Pernahkah Anda merasa bersalah karena marah, sedih, atau kecewa? Padahal Anda sedang berusaha jadi pribadi yang baik? Pernahkah Anda menahan tangis hanya karena takut terlihat lemah? Atau Anda memaafkan seseorang dengan cepat karena berpikir ikhlas itu tidak boleh mengeluh? Kalau jawabannya ya, maka Anda tidak sendiri. Karena kita semua, tanpa sadar, tumbuh besar di tengah mitos sosial, yaitu narasi-narasi baik yang diwariskan turun-temurun, terdengar bijak di permukaan, tetapi justru bisa mengikis keutuhan diri kita secara perlahan. Mari kita bahas, kupas, dan ya, ungkap bersama. Mitos-mitos yang kita percaya diam-diam. Mitos-mitos yang tampak suci, tapi justru menjauhkan kita dari kejujuran terhadap diri sendiri. Ini salah satu mitos paling umum. Kita diajari bahwa marah itu tanda belum ikhlas. Seakan-akan emosi negatif itu dosa spiritual. Seakan-akan orang yang sudah tingkat tinggi itu harus selalu tenang, sabar dan tersenyum dalam badai. Padahal ikhlas bukan berarti tidak merasakan marah. Ikhlas berarti menerima sepenuhnya apa yang terjadi. Dan bagian dari penerimaan itu adalah mengakui bahwa kita sedang marah. Marah adalah bagian dari reaksi emosional manusia. Ia muncul saat ada batasan yang dilanggar, atau nilai yang kita junjung dipatahkan. Marah bukan lawan dari kesadaran. Ia justru petunjuk dari jiwa bahwa ada yang perlu didengar, diproses, dan ditindaklanjuti dengan bijak. Kita bisa marah tanpa menyakiti. Kita bisa marah tanpa kehilangan kendali. Dan yang paling penting, kita bisa tetap ikhlas sambil berkata, "Aku menerima bahwa aku marah, dan itu tidak membuatku menjadi orang yang buruk." Sering kita melihat orang dewasa spiritual digambarkan sebagai tokoh yang tabah, tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh. Apapun yang terjadi, dia diam saja, dalam sabar. Tapi apakah benar begitu? Keluhan bukan selalu tanda tidak bersyukur. Keluhan bisa menjadi bentuk komunikasi batin bahwa ada sesuatu yang perlu dipulihkan, bahwa ada luka yang ingin diberi suara. Bayangkan luka fisik yang tidak boleh Anda sentuh, tidak boleh Anda teriak, tidak boleh Anda rawat. Apakah itu akan sembuh? Tentu tidak. Begitu juga luka batin. Kadang, keluhan adalah bentuk awal penyembuhan. Saat kita jujur bahwa kita lelah, kita kecewa, kita ingin dipeluk, maka keutuhan diri mulai pulih. Bukan karena keluhannya hilang, tapi karena diri kita merasa didengar. Jadi, bukan tentang berhenti mengeluh, tapi tentang belajar mengeluh dengan sadar, aku lelah, dan aku butuh jeda, aku manusia. Ini mitos yang sering muncul dalam hubungan. Banyak orang percaya, kalau dia benar-benar mencintaiku, dia akan tahu apa yang aku rasakan, tanpa aku harus bilang. Romantis? Iya. Tapi realistik? Tidak. Kita bukan pembaca pikiran, dan cinta, sekuat apapun, tetap butuh komunikasi. Justru dalam hubungan yang sehat, kita diajak berani menjelaskan isi hati kita dengan jujur. Bukan berharap pasangan kita bisa membaca wajah kita, tapi belajar bilang, aku sedang butuh pelukan. Aku sedih ketika kamu lupa hal kecil yang penting buatku. Komunikasi bukan kelemahan. Ia adalah jembatan yang menjaga kita tetap terhubung, bahkan saat emosi kita berbeda-beda. Sering kita merasa bersalah karena sudah memaafkan seseorang, tapi masih tidak nyaman bertemu dengannya. Kita pikir, berarti aku belum tulus ya? Tunggu dulu. Memaafkan bukan berarti melupakan batasan. Memaafkan berarti kita tidak lagi memelihara dendam, tapi tetap boleh memilih jarak yang sehat. Memaafkan bukan berarti mengizinkan mereka melukai kita lagi. Kita tetap boleh berkata, aku tidak membencimu, tapi aku tidak akan buka ruang keintiman yang sama seperti dulu. Itu bukan dendam, itu pelindungan diri. Ini salah satu mitos spiritual yang terdengar manis, tapi berbahaya. Kita diberi janji diam-diam. Kalau kamu jujur, baik, spiritual, disiplin, maka hidupmu akan lancar. Lalu ketika cobaan datang, kita mulai bertanya-tanya, apa aku kurang benar? Apa aku berdosa? Apa aku gagal sebagai manusia? Padahal kenyataannya sederhana, hidup memang tidak mudah bagi siapapun. Orang baik pun bisa ditimpa kesulitan. Orang sadar pun tetap bisa sakit, kehilangan, gagal.
Bukan karena mereka kurang baik, tapi karena mereka manusia. Kesadaran tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Tapi ia memberi kita daya untuk tetap hadir di tengah badai dan tetap menjadi diri sendiri. Kadang mitos tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam. Dari keyakinan, ekspektasi, standar palsu yang kita pegang erat, karena ingin jadi baik, ingin jadi sadar, ingin jadi cukup. Tapi semakin kita percaya pada mitos-mitos ini, semakin jauh kita dari satu hal yang paling penting, kejujuran terhadap diri sendiri. Maka, jika Anda ingin pulang ke diri sendiri, langkah pertamanya bukan jadi lebih baik, tapi jadi lebih jujur. Boleh marah, boleh kecewa, boleh lelah, boleh pasang batas, boleh bilang, aku tidak kuat hari ini. Karena keutuhan bukan soal terlihat sempurna. Keutuhan adalah keberanian untuk hadir sebagai manusia sepenuhnya. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau narasi ini menyentuh Anda, silakan bagikan atau baca ulang saat Anda mulai ragu dengan diri sendiri. Karena Anda layak menjadi manusia yang utuh. Bukan sempurna, tapi utuh. Dan itu sudah cukup.